Sebelumnya kita sapa dulu pemerisaannya Pak semuanya. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Rahayu Bapak Leman. Rahayu. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Leman Su. Beliau salah satu pemeluk dari agama leluhur Jawa. Untuk kali ini kita akan gali tentang pengertian yang luar biasa ini, supaya akan menjadi pengetahuan kita bersama-sama untuk kemudian kita ambil yang sisi baiknya dan kita singkirkan yang sisi jeleknya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang sisi jeleknya. Rahayu Bapak Leman. Rahayu, Rahayu. Jadi gini nih Bapak Leman, teman-teman itu sering menanyakan pada kita di beberapa komentar gitu ya. Untuk Bapak Leman bisa mudah-mudahan secara gamblang dan untuk mencerdaskan kita semua. Tema yang diminta kali ini adalah Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan. Itu adalah sebuah konsep dari leluhur mbah-mbah kita Jawa, yaitu ada sebuah filosofi lah yang menyebutkan bahwa Cokro Manggilingan. Sebenarnya apa itu? Itu. Monggo Bapak Leman. Ya, sebetulnya kali ini saya dapat istilahnya ya mereduksi daripada pertanyaan pernyataan dari Mas Aril tentang Cokro Panggilingan. Kalau boleh tahu, apakah Anda kenal dengan namanya senjata Cokro? Apa Cokro? Siapa ya? Jadi senjata Cokro itu adalah senjata andalannya yang dalam hal pewayangan Jawa. Benar. Nah, ini senjata, namanya aja senjata Cokro itu dalam hal pewayangan. Tapi dalam artikulasi kehidupan kita sehari-hari secara kasat mata ini ya, secara realita, logika ya, kita itu banyak hal-hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh sederhananya aja ya. Satu, artinya Cokro itu kan senjata yang berputar. Ya, cara kerjanya ya kan berputar. Kalau panah atau pasar itu dia lurus, melejit. Nah, ya. Saran yang dituju. Tapi kalau namanya senjata Cokro itu secara logiknya ya, cara bekerjanya dia berputar. Ya. Artinya dia apa? Yaitu tadi apa yang dituju sesuai dengan senjata itu dia berputar, artinya fleksibilitinya ada. Ya, fleksibel lah, tidak statis, ya, tapi dinamis. Sama kadang dengan begitu Pak, saya potong. Kadang Cokro Manggilingan tidak harus melulu begini Pak, kadang berbalik. Bisa juga pengertian perkara itu kadang itu kalau kita salah daripada mengarahkan daripada senjata tersebut. Oh, siap. Ini artinya teknisnya atau kekeliruan daripada kita cara memakai atau menggunakan senjata tersebut. Ini dalam hal kebendaan ya. Siap. Nah, sekarang kita balik lagi, kalau kita telusuri, kita mengurut atau urutannya dengan kehidupan kita tuh ada. Sama dengan anggap aja roda berputar, kan begitu. Ya. Nah, ini satu fase ini kalau orang dulu mengatakan ini Cokro Panggilingan. Tapi era-era sekarang dengan alih generasi ini kita tidak meninggalkan budaya daripada leluhur kita yang agung ya, yang istilahnya budaya-budaya kita orang lain yang nggak punya ya, kita harus mengugumi itu. Artinya apa? Walaupun berbeda daripada cara mengungkapkan kata-kata tentang Cokro Panggilingan sekarang adalah roda berputar. Gampangnya begitu untuk generasi sekarang. Nah, jadi artinya apa? Cokro Panggilingan ya, itu kita ibaratkan sekarang ini supaya tidak sulit mengartikan, yaitu roda berputar. Artikulasi roda berputar itu apa? Ya sama, dinamis begitu. Kalau kita tarik dengan kehidupan kita sehari-hari artinya apa?
yaitu tentang perilaku manusia. Oh, ya. Perilaku manusia. Ya kadang nyun sewu loh, Pak. Siapa yang nandur bakal mundur. Itu seperti itu tadi. Kalau kita menanam tanaman di tanah yang dekat sungai, kan banyak air itu. Nah, sumber kehidupan. Itu akhirnya suatu sumber kehidupan dan itu berbuah sangat lebat dan bagus karena nutrisi-nutrisi daripada sungai itu sampai ke tanah, tersedot tanah oleh akar-akar tanaman. Sama seperti itu. Akan tetapi manusia juga demikian, atau orang, atau aku, atau kamu, atau mereka, atau kita. Sama, dalam arti begini. Manusia itu mempunyai sifat berbagai macam karakter. Ya. Satu, karakter baik, buruk. Ya. Baik itu welas asih, kasih sayang, suka memberi atau menerima apa yang diberi oleh panjenenganipun Gusti, apapun bentuknya, dan tidak menggerutu atau dalam arti bersungut-sungut, ya, iri hati, dengki dihilangkan. Akan tetapi kalau ada manusia itu atau orang atau kita atau mereka mempunyai sifat-sifat yang istilahnya berseberangan dengan hukum-hukum panjenengan Ibu Gusti, ya, yaitu tadi satu, berbalik, ya, iri hati, sifat-sifat yang tidak mau merasa tersaingi, terus dalam hal pekerjaannya selalu merugikan orang lain, seperti itu. Ya. Dan kedua mengenai hal keduniawian, karena kita hidup di dunia ini ada peranatan, tata cara di mana bumi dipijak, disitulah langit. Nah, kita menyembunyikan. Itu sama dengan itu. Ya. Itu namanya apa? Adat dan budaya kita di sekeliling kita. Kita kembali lagi ke cokro panggilingan. Ya. Cokro penggilingan ya. Cokro panggilingan. Panggilingan ya. Ya. Itu jadi begini. Kita ngomong tentang ya situasi sekarang ini mental manusia, mental orang. Ya. Tidak ada pun manusia sekelas apapun itu mempunyai sifat-sifat yang spesial, artinya apa? Yang sangat dikatakan sempurna. Ya. Karena sempurna itu adalah orang-orang pilihan. Ya. Betul. Kelasnya bukan seperti kita. Itu juga spiritualnya juga kelas-kelas ya, kelas tinggi lah istilahnya begitu. Ya tidak memikirkan apa tentang apa dirinya sendiri, bahkan dirinya sendiri. Ya, dia untuk hidupnya untuk berguna untuk orang lain dan alam semesta. Sekarang begini, kadang masa muda kita itu anak orang kaya raya. Nah, kita juga bisa kaya karena harta orang tua, umpamanya contoh, atau kita bekerja keras hingga kaya. Namun di pertengahan jalan ada sesuatu problema, akhirnya harta itu habis, kita hidup dalam kemiskinan. Kadang kita kalau tidak terima dengan kondisi kita, ya, yang logik itu, entah kesalahan kita, entah orang lain yang mencelakai kita sehingga kita jatuh dalam hal kemiskinan atau sakit penyakit, itulah sama aja namanya rotasi dalam kehidupan. Gitu. Kadang di atas, ya kadang bawah. Gitu ya. Sampai orang itu kalau tidak terima, tidak mengerti cara kerja panjenenganipun Gusti, akhirnya orang tersebut menjadi apa? Satu stres, depresi psikis, traumatik, ya banyak-banyak traumatik itu termasuk tidak mau ketemu orang lain kayak gitu, stres, psikologis, ya. Terakhirnya crazy atau gila, kegilaan. Demikian. Siap. Makanya seperti manusia diciptakan makhluk paling mulia di dunia ini, ya diberi berbagai kepintaran, kecerdikan, ya, akal budi yang luhur untuk meramu atau mengatur isi dunia ini, bumi ini, pertiwi kita. Sekarang banyak mengeksplor alam, dibuat bangunan ya sumber daya alam atau alam yang hutan diganti dengan
ditebangi, diambil namanya tambangnya, setelah itu dibiarkan, ya banyak terjadi di negara kita seperti itu. Kerusakan lingkungan yang istilahnya masif, ya, seperti di Pulau Bangka seperti itu ya, bahkan di Kalimantan. Jadi demikian, juga di Pulau Jawa. Pengurukan bahan-bahan tambang untuk material daripada rumah-rumah atau hotel atau bangunan, sehingga setelah pengerjaan itu selesai dibiarkan. Ada yang seperti itu contoh. Contoh jeleknya seperti itu. Sehingga apa? Seluruh dunia ini melalui satelit mengcover tahun sekian ya bumi kita itu, ya negara kita itu keadaannya begini, tahun sekian begini. Terdeteksi, tidak bisa kita menyikapi dengan kita mengelak, karena itu reality. Akhirnya apa? Itu karma terjadi, rusak lingkungan, bukan Tuhan marah atau alam marah, tidak. Karena engkau mengeksplor dan tidak mengembalikan lagi dengan habitat-habitat yang dulu sudah ada, minimal tumbuh-tumbuhan atau pepohonan hutan. Akhirnya terjadi bencana. Kalau orang Jawa bilang siku dendonya demikian. Padahal itu bukan bencana sebenarnya. Bukan. Alam tidak Panjenengan Gusti tidak merestui orang membencanakan satu keadaan, tapi sebenarnya kita sendiri gitu. Seperti itu. Jadi ada sebab akibat, kausalitas, kausal prima. Sama dengan panggilan tadi? Cokro Manggilan tadi sama dengan itu. Jadi sifat-sifat manusia ini secara rotasi, ya dia melakukan apa dalam hidupnya? Itu. Akhirnya dia lah mendapatkan sesuatu materi yang banyak ini. Tapi dia menyusahkan alam semesta ini. Menyusahkan orang di sekitarnya. Seperti itu. Artinya apa? Dia memonopoli daripada alam semesta ini dengan pola pikirnya. Karena apa? Itu karena ingin kekayaan. Sebesar-besarnya. Oleh karena itu, mari kita sadar, apabila kita itu hidupnya itu makmur di atas, jangan lupa kita mengoreksi diri, apakah pekerjaan kita itu memang benar ya, secara logika, atau ada yang menyalahi aturan panjenenganipun Gusti. Siap. Kalau hukum dunia, boleh kita ini istilahnya ya, menyiasati dengan berbagai cara, istilahnya ya, supaya kita itu terbebas dari hukuman atau apa. Tapi hukuman dari panjenengan Gusti tetap tidak bisa kita mengelak. Itu. Siapa ini? Luar biasa teman-teman. Jadi kita dapat wawasan yang lebih luas ini. Karena banyak makna Cokro Manggilingan ya sebenarnya. Dari perilaku hidup kita. Nah, kemudian situasi dalam perjalanan hidup kita, kadang di atas, kadang di bawah. Kemudian kadang kalau kita melihat itu miris, ada eksplorasi alam yang begitu besarnya, sehingga itu muncul bencana. Orang tahunya bencana alam, padahal alam tidak membuat bencana. Nah, sesungguhnya kita sendiri yang. Dan kedua tentang perilaku kita secara spiritual itu harus ingat. Ini yang penting. Tadi ingat, jadi gini, kita sudah hidup di dunia ini, apapun itu gratis. Terutama nafas hidup, artinya apa? Oksigen O2 dari tumbuhan. Ya tumbuhan, ya angin apa itu ciptaan kan dari panjenengan ini pun Gusti. Iya. Nah, dan kedua air. Walaupun sekarang air mineral kita beli, tapi pada dasarnya air itu gratis daripada panjenengan Gusti. Kan begitu. Ya. Nah, dari situ ya, kita memang wajib selama hidup di atas dunia ini ya, dengan berbagai warna untuk mencari uang, rezeki atau apa, wajib selama kita mampu dan kuat secara jasmani. Ya, artinya apa? Tak kalah roda berputar. Ya, cokro tadi itu berputar, berputar. Kita tidak selamanya bisa jaya, gitu. Artinya apa? Boleh kita jaya, kaya raya, walaupun tua. Tapi nasib manusia di depan panjenengan pun itu sama. Akhirnya apa? Kematian. Itu tidak bisa dihindari. Nasib kita sama, akan orang miskin, orang kaya, orang gila, orang waras,
Semuanya pasti mengalami. Semuanya pasti mengalami. Yaitu namanya kematian. Kalau sadar akan itu secara spiritual, maka kita harus menjaga daripada hidup yang benar. Supaya seimbang gitu. Iya, saya sendiri juga bukan orang benar juga, masih belajar menjadi benar. Demikian Mas Aril. Jadi luar biasa ya. Kesimpulannya, jadi dan cokro tadi itu sama aja dengan namanya roda berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kalau di bawah jangan mengeluh. Kita harus mengoreksi diri kita. Kalau di atas jangan sombong. Karena sombong itu merupakan itu tadi. Siapa sih kita? Kita itu bahkan bagikan debu jalanannya mikro itu loh. Tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya. Kalau disapu oleh tingkah laku kita yang penuh dosa ini, akhirnya apa? Kita celaka. Iya. Demikian. Luar biasa ini. Kesimpulannya, Bobo, sekali lagi closing statement. Pesan itu teman-teman generasi muda ini supaya tidak hilang dari literasi ajaran leluhurnya. Monggo. Ya, untuk ngapunten ya. Untuk para generasi muda, ya, terus bersemangat ya, apapun suku ya atau adat atau asal ya budaya Anda, mohon selalu ya menjaga daripada ajaran-ajaran leluhur kita dulu melalui literasi atau peninggalan-peninggalan yang berbudaya itu dan tidak dimiliki oleh orang asing ya, supaya kita terus-menerus selalu ingat tentang yaitu arti daripada hidup yang benar antara kita manusia berbudaya dan mempunyai Tuhan. Ya, sehingga kasampurnaning hidup, kasampurnaning urip itu bisa kita capai. Ya, luar biasa matur nuwun Bopo. Ini satu medaran yang saya pikir luar biasa dan nanti kita bisa tercerahkan. Mudah-mudahan teman-teman asik mendengarnya gitu. Suatu saat kita akan ketemu kembali di tema yang salam budaya, rahayu. Rahayu.